Saya menemukan satu fenomena yang kadang terjadi kepada saya setelah berdoa. Saat saya selesai berdoa, bukannya merasa lebih tenang, saya merasa lebih cemas dari sebelumnya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga? Padahal udah doa loh, demikian ucapan itu sering terlontar sebagai ekspresi galau kita. Seperti ada yang salah. Pikir saya, apakah ini karena kurang iman? Apa karena kurang lama doanya? Kenapa setelah tutup doa, dada justru lebih berat? Padahal rasa-rasanya segala pergumulan sudah kita letakkan di kaki Yesus. Lalu datanglah pencerahan dari Tuhan yang menyingkap misteri ini. Jika doa itu adalah kata, dan kata itu berasal dari lidah, yang kata Alkitab menguasai hidup dan mati, maka di video ini saya mau kasih tahu sesuatu yang mungkin belum pernah ada yang ceritakan kepada Anda, bahwa ternyata ada satu kata, hanya satu, yang tanpa disadari bekerja seperti katup bocor di dalam doa kita. Setiap kali kata itu keluar dari mulut kita, ia menyedot semua iman yang baru saja kita bangun dan menggantikannya dengan ketakutan. Kata itu bukan kata asing, kata itu bukan istilah teologi. Anda dan saya bahkan menggunakannya setiap hari. Dan malam ini atau pagi ini, kapanpun Anda mendengar ini, bersama saya Adit, dalam series Liga Doa ini, kita akan bongkar tuntas kata itu dan cara kerja katanya. Dan kenapa bahkan Alkitab mencatat bagaimana satu kata ini pernah membuat satu generasi kehilangan tanah perjanjian. Dan bagaimana Anda bisa mulai membaliknya mulai hari ini. Kita mulai dari bab 1, sebuah kata yang diam-diam melemahkan doa. Kata itu adalah tapi, T-A-P-I, tapi. Dalam ilmu linguistik, ilmu yang mempelajari cara bahasa bekerja di dalam otak, ada istilah teknis untuk kata tapi. Namanya cancellation word atau kata pembatal. Artinya begini, setiap kali otak manusia mendengar kata tapi, secara otomatis ia menghapus semua informasi sebelum kata itu diucap dan mengunci fokus penuh pada kalimat setelahnya. Contoh, coba perhatikan dua kalimat ini. Makanannya enak, tapi tempatnya berisik. Apa yang Anda ingat? Pasti soal tempatnya yang berisik, bukan? Kamu itu baik, jujur, kerja keras, tapi sayang hasilnya belum terlihat. Yang nyangkut di kepala apa? Pasti soal hasilnya yang belum terlihat. Jadi kata tapi adalah penghapus otomatis. Dan ini bukan teori. Ini cara kerja otak manusia yang sudah terdokumentasi. Sekarang bayangkan Anda sedang berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau adalah sumber berkat bagiku. Tapi tagihan bulananku sangat besar. Tuhan, aku sudah berusaha hidup benar, tapi mengapa hidup orang lain yang jahat terlihat jauh lebih enak? Kira-kira apa yang terjadi di dalam otak Anda setelah doa itu selesai? Seperti penjelasan tadi, otak secara otomatis akan menghapus frasa Tuhan adalah sumber berkatku dan kasarnya akan memperlakukan pernyataan agung itu seperti basa, basi, belaka. Sirkuit jiwa Anda langsung mengunci fokus pada satu hal, tagihan bulanan yang besar. Otak juga langsung membuang frasa, aku sudah berusaha hidup benar, yang tersisa hanya hidup orang jahat lebih enak daripada hidupku. Hasilnya, hormon stres lepas, rasa tidak adil menyala, ketakutan datang merongrong. Familiarkah kita? Maka tanpa Anda sadari, kata tapi sebenarnya sedang melatih otak Anda untuk
semakin takut lewat doa Anda sendiri. Dan ini bukan cuma soal psikologi. Alkitab sendiri mencatat betapa destruktifnya kata ini. Kita masuk ke sejarahnya di bab 2, jebakan bahasa di perbatasan Kanaan. Di wilayah timur dekat kuno, ribuan tahun lalu, ada sebuah generasi yang sudah berdiri tepat di garis perbatasan, daerah yang mereka sudah mimpikan dengan menggebu-gebu sejak lama. Ya, di depan mereka tanah yang sudah Tuhan janjikan, tanah yang berlimpah susu dan madu, sudah terpampang nyata. Tinggal selangkah lagi. Lalu Musa mengutus 12 orang pengintai untuk masuk lebih dulu. Survei medan istilahnya. Dan 2 minggu kemudian, 12 orang itu kembali. Ingat, ini artinya mereka semua, ke-12 orang ini telah melihat tanah yang sama, kota yang sama, penduduk yang sama, pokoknya fakta lapangan yang persis, identik. Lalu 10 dari mereka melaporkan, tanah yang kami masuki untuk diintai itu memang suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Bilangan 13 ayat 27-28. Dengar itu baik-baik, mereka mengakui kebaikan tanahnya. Lalu mereka membatalkan semuanya dengan satu kata. Tapi hasilnya Tuhan murka, bukan karena mereka melihat raksasa. Raksasa itu memang nyata. Tuhan murka karena kata tapi itu mengungkap kondisi jiwa mereka. Jiwa yang belum merdeka. Dan ini yang menarik. Ilmu neuroscience hari ini justru menjelaskan kenapa 10 pengintai itu bisa gagal. Ada sesuatu di dalam otak kita yang disebut negatif bias, kecenderungan negatif. Otak manusia sejak ribuan tahun lalu dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk bahagia, tapi untuk bertahan. Bayangkan manusia purba di hutan, dengar suara kresek-kresek di balik semak. Kalau dia terlalu positif, itu mah cuma angin, tenang aja. Tapi kalau ternyata harimau, selesai sudah, tamat. Makanya otak kita belajar satu prinsip bertahan hidup. Lebih aman melebih-lebihkan ancaman daripada mengabaikannya. Dan prinsip itu masih berjalan sampai hari ini. Bahkan ketika ancamannya bukan lagi harimau, tapi tagihan, hubungan, pekerjaan, atau masa depan. Itulah kenapa satu berita buruk bisa menghancurkan sukacita seharian. Satu komentar negatif bisa mengalahkan 10 pujian. Satu masalah bisa membuat kita lupa puluhan pertolongan Tuhan sebelumnya. 10 pengintai mengalami persis itu. Negatif bias membuat mereka melebih-lebihkan ancaman. Ada raksasa mengecilkan kemampuan. Kami seperti belalang, melupakan kemenangan lalu. Tuhan pernah menolong, tapi kali ini terlalu sulit. Dan perhatikan ini, Tuhan tidak pernah menyebut mereka belalang. Itu bukan fakta, itu interpretasi ketakutan yang menyamar sebagai kenyataan. Ketakutan tidak hanya mengubah cara kita melihat masalah, ia mulai mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Dan ini persis yang terjadi saat kita berdoa dengan kata tapi. Tuhan, aku percaya, tapi rasanya tidak mungkin. Aku tahu Tuhan baik, tapi hidupku terlalu hancur. Aku percaya Tuhan sanggup, tapi aku takut. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar melakukan ini? Kita memuji Tuhan di 5 menit pertama,
lalu menghabiskan 15 menit sisanya untuk menceritakan raksasa masalah kita kepada Tuhan dengan kata tapi. Jika kalau begitu, kejadiannya kita tidak sedang menyembah Tuhan, kita sedang menyembah masalah kita di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana caranya membalik kecenderungan alami otak ini? Ada satu pola yang Alkitab sendiri sudah tunjukkan, dan pria yang menemukannya adalah orang yang disebut Tuhan berkenan di hatinya. Bab 3. Rahasia dari si yang berkenan di hati Allah. Daud. Kita semua kenal namanya. Penulis Mazmur yang paling banyak dibaca di seluruh sejarah manusia. Gembala kecil yang membunuh Goliat berbadan besar. Maka tahukah Anda apa yang membuat Daud berbeda dari 10 pengintai itu? Bukan bahwa Daud tidak pernah melihat raksasa. Ia pernah. Bukan bahwa Daud tidak pernah takut. Ia pernah. Yang berbeda adalah Daud tahu cara menaruh kata tapi di posisi yang benar. Perhatikan doa Daud di Mazmur 13. Mazmur 13 ayat 2-3. Berapa lama lagi, Tuhan, Engkau melupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Engkau menyembunyikan wajah-Mu dariku? Di awalnya berisi keluhan. Berapa lama lagi, Tuhan, Engkau melupakan aku? Nyata, jujur, tidak berpura-pura semuanya sedang baik-baik saja. Tapi lalu lihat apa yang terjadi di ayat 6. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bergirang karena penyelamatanmu. Lihat polanya. Daud memulai dengan masalah, lalu ia menutup dengan janji, dan kata penghubungnya bukan, tapi masalahku besar. Tetapi aku percaya pada kasih setiamu. Daud tidak menghapus masalahnya, ia tidak berpura-pura, tapi ia tahu masalah sebesar apapun harus diselesaikan sebelum kata tapi. Dan janji Tuhan harus ada setelahnya. Maka simpan ini dalam pikiran Anda selalu. Ketika janji Tuhan ada setelah kata tapi, otak Anda akan menghapus kecemasan sehingga fokus pada imannya. Maka sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Langkah konkret yang bisa Anda mulai hari ini. Bab 4. Sensor bahasa. 3 langkah praktis. Langkah pertama, tangkap kata tapi sebelum ia keluar. Ini seperti memasang sensor di pintu mulut Anda. Setiap kali kata tapi mau keluar dalam konteks doa dan pengakuan iman, berhenti sebentar. Tanya diri sendiri, apa yang akan saya taruh setelah kata ini? Kalau jawabannya adalah ketakutan, masalah, atau keraguan, jangan ucapkan atau balikkan kalimatnya. Ingat, hal yang Anda ucapkan setelah kata tapi adalah kata yang akan menetap. Langkah kedua, gunakan formula meskipun demikian. Ini adalah teknik membalik urutan kalimat. Letakkan masalah di awal, lalu tutup dengan janji Tuhan. Cara lama, Tuhan sanggup memulihkan bisnisku, tapi keadaan ekonomi sedang hancur. Cara baru, keadaan ekonomi saat ini memang sedang sulit. Meskipun demikian, aku percaya Tuhan sanggup memulihkan bisnisku. Masalahnya sama, faktanya sama, tapi urutannya berbeda, dan itu mengubah segalanya untuk otak Anda. Langkah ketiga, tutup dengan titik. Latih diri untuk membuat kalimat doa yang selesai pada janji Tuhan tanpa
embel-embel syarat. Bukan. Tuhan menyediakan, tapi aku tidak tahu caranya. Tapi Tuhan menyediakan, titik. Tuhan menyembuhkan, titik. Tuhan yang berperang bagi kita, titik. Ini bukan pengabaian terhadap kenyataan. Ini adalah keputusan sadar untuk tidak memberikan kata akhir kepada masalah, melainkan kepada Dia yang lebih besar dari masalah. Iman bukan pura-pura tidak ada raksasa. Iman adalah memilih siapa yang harus punya kata terakhir. Iman adalah memilih siapa yang menjadi kata terakhir. Maka sebagai pengingat, Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalimat itu bukan hiperbola, itu akurat. Satu kata kecil, yakni tapi, bisa cukup lama bekerja diam-diam di dalam doa-doa kita. Sekarang Anda sudah tahu cara kerjanya, dan pengetahuan itu adalah kunci pertama. Mulai hari ini, dalam satu doa aja, coba balikan tapi Anda. Taruh janji Tuhan setelahnya. Tutup dengan titik. Bukan karena masalah Anda menghilang, tapi karena Anda memilih untuk tidak membiarkan masalah mendapat kata terakhir, melainkan pengharapan. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.